Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas Lisna untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lisna. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu Anissa. Kenapa dia tidak hadir hari ini? Demam Bu. Apa kalian sudah menjenguk Anissa? Sudah Bu. Oke, bagus kalau seperti itu. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Iya Bu. Pada kemarin saat Ibu memberikan soal pada saat pertemuan, kalian sudah menjawab soal benar-benar, tapi ada beberapa bagian yaitu yang berkaitan dengan balok, terus permukaan balok. Di situ kalian banyak melakukan kesalahan. Tetapi Ibu ada melihat jawaban dari Aisyah itu sudah benar. Jadi untuk Aisyah tolong bisa maju dan menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang telah diarahkan oleh Ibu Alivia. Nah, jadi bisa kalian lihat soalnya, perhatikan balok TQRS TUVW berikut. Bisa kalian lihat dari gambar. Selanjutnya kita akan menentukan luas dari QRWT, di mana dengan pembahasannya pertama kita cari dulu yang diketahuinya. Yang pertama panjangnya, yaitu panjang atau kita simbolkan dengan P sama dengan 8 cm, lebar kita simbolkan dengan L sama dengan 5 cm, dan tingginya atau T sama dengan 6 cm. Lalu yang ditanya itu adalah luas segitiga QRWT. Maka penyelesaiannya adalah kita perhatikan dulu terlebih utama mengenai segitiga PQP sebagai berikut. Bisa kalian lihat dari layar. Selanjutnya kita mencari panjang dari TQ dengan cara itu Pitagoras. Jadi TQ kuadrat sama dengan TQ kuadrat ditambah PP kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Maka TQ kuadratnya itu sama dengan 100. Lalu untuk mencari TQ-nya saja kita bisa mengakarkan dari 100 itu. Maka didapatkanlah panjang TQ-nya itu adalah 10. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi gambar segi panjang TQRW sebagai berikut. Bisa kalian lihat lagi dari layar. Selanjutnya kita mencari luas dari QRWT atau TQRW itu dengan cara panjang kali lebar, karena ini kan persegi panjang. Jadi panjangnya itu adalah 10 dan lebarnya adalah 5. Jadi luas dari QRWT adalah 50 cm kuadrat. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Aisyah. Kita beri tepuk tangan untuk Aisyah. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video manfaat dari bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Tanpa kita sadari, di sekitar kita ternyata banyak benda-benda yang berbentuk kubus dan balok. Salah satu contohnya ialah smartphone yang sering kita genggam. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi. Niki ingin membuat akuarium dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Kaca yang digunakan seharga Rp50.000 per meter persegi. Berapakah seluruh biaya yang dikeluarkan Niki untuk membeli kaca? Jadi, dengan mempelajari bangun ruang sisi datar balok, Niki dapat menghitung biaya pengeluaran untuk membuat akuarium. Selanjutnya ada ilustrasi kedua. Karyawan perusahaan farmasi sedang memasukkan kemasan obat berbentuk kubus ke dalam beberapa kardus yang ukurannya agak besar. Kedua kardus tersebut berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuk yang berbeda, yaitu 48 cm dan 64 cm.
Adapun kemasan obat tersebut berbentuk kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Karyawan tersebut berencana memasukkan kemasan obat ke salah satu kardus. Jika terdapat 600 kemasan obat dan kemasan obat harus dimasukkan ke dalam kardus-kardus tersebut, tentukan banyak kemasan obat yang tidak termuat dalam kardus. Jadi, dengan mempelajari bangun ruang sisi datar kubus, karyawan farmasi dapat mengetahui seberapa banyak kemasan obat yang tidak termuat dalam kardus tersebut. Sampai di sini saja video manfaat bangun ruang sisi datar balok dan kubus. Selamat belajar! Dari video manfaat tadi, apa informasi yang kalian peroleh dari video tersebut? Apakah ada yang bisa menyampaikan kembali apa manfaat dari bangun ruang sisi datar balok dan kubus? Baik Bu, manfaat bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Salah satu contoh yang ada di sekitar kita ialah ponsel yang sering kita genggam. Pada ilustrasi 1 diketahui Niki ingin membuat akuarium dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Kaca yang digunakan seharga Rp50.000 per meter persegi. Kemudian yang ditanya, berapakah seluruh biaya yang dikeluarkan Niki untuk membeli kaca? Dengan mempelajari bangun ruang sisi datar balok, Niki dapat menghitung biaya pengeluaran untuk membuat akuarium tersebut. Kemudian pada ilustrasi kedua, yang diketahui karyawan perusahaan farmasi sedang memasukkan kemasan obat berbentuk kubus ke dalam beberapa kardus yang ukurannya agak besar. Yang kedua, kardus tersebut berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuk yang berbeda, yaitu 48 cm dan 64 cm. Adapun kemasan obat tersebut berbentuk kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Kemudian karyawan tersebut berencana memasukkan kemasan obat ke salah satu kardus. Jika terdapat 600 kemasan obat dan kemasan obat harus dimasukkan ke dalam kardus-kardus tersebut. Kemudian yang ditanya, tentukan banyak kemasan obat yang tidak termuat dalam kardus. Nah, jadi dengan mempelajari bangun ruang sisi datar kubus, karyawan perusahaan farmasi dapat menentukan banyak kemasan obat yang tidak termuat dalam kardus. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Alda. Selanjutnya di sini kita ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Untuk Yolanda, silakan membacakan tujuan pembelajaran. Baik Bu, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menemukan luas permukaan dan volume kubus dan balok melalui video pembelajaran dengan benar, C6 KD 3.9. Yang kedua, siswa mampu menentukan luas permukaan dan volume kubus dan balok melalui diskusi kelompok dan LKPD dengan benar, C3 KD 3.9. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kubus dan balok melalui diskusi kelompok dan LKPD dengan benar, C6 KD 4.9. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk Ardi, tolong bacakan langkah-langkah pembelajaran. Baik Bu, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, siswa dipilih secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedua, siswa lain menanggapi apabila ada jawaban yang berbeda. Lalu yang ketiga, siswa mengambil kesimpulan pada pertemuan hari ini. Dan yang terakhir, diakhiri siswa mengerjakan tugas evaluasi. Terima kasih untuk Ardi yang sudah membacakan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan presentasi di mana setiap kelompok akan Ibu tunjuk secara acak untuk maju mengerjakan tugas yang Ibu beri kemarin. Dan Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mempersiapkan diri. Baik, waktunya sudah lewat dari 10 menit. Silakan Yuna dari kelompok 2 untuk maju mengerjakan soal nomor 1. Baik Bu. Baik, di sini kita menentukan luas permukaan dan volume dari gambar tersebut. Diketahui sisinya adalah 7 cm. Ditanyanya adalah luas permukaan dan volume dari gambar tersebut.
Pertama-tama kita mencari luas permukaan terlebih dahulu. Rumusnya adalah 6 dikali sisi kali sisi. Sisinya adalah 7, kita masukkan ke rumus. 6 dikali 7 dikali 7 sama dengan 294 cm kubik. Lalu kita mencari volume S pangkat 3, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus, yaitu 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343 cm kubik. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 294 cm kuadrat dan volume kubus tersebut adalah 343 cm kubik. Baik, terima kasih Yuna. Dari jawaban Yuna, apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak ada, Bu. Baik, jawaban Yuna sudah benar ya. Baik, terima kasih untuk Yuna yang sudah menjelaskan jawaban nomor 1. Beri tepuk tangan untuk Yuna. Selanjutnya, Devi dari kelompok 1 untuk menjelaskan soal nomor 2. Untuk Devi, persilakan maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Sebelumnya, mohon maaf itu salah tulis ya. Nah, di mana pertanyaannya adalah diketahui perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 7:4:2. Jika volume balok 1512 cm kubik, hitunglah luas permukaan balok tersebut. Yang pertama, kita tulis diketahuinya, yaitu panjang banding lebar banding T dituliskan dengan 7:4:2. Misalkan P adalah 7N, L adalah 4N, T adalah 2N. Volume balok kita sebut sebagai V. V rumusnya adalah P dikali L kali T, di mana diketahui volumenya yaitu 1512 sama dengan 7N dikali 4N dikali 2N. 1512 sama dengan 56 N pangkat 3. N pangkat 3 sama dengan 27 dan nilai N-nya adalah 3. Kemudian dengan demikian P sama dengan 7M sama artinya dengan 7 dikali 3 sama dengan 21, L sama dengan 4N sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12, T sama dengan 2N sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Luas permukaan atau disebut LP, LP sama dengan 2 P dikali L ditambah P kali T ditambah L kali T sama dengan 2 panjangnya 21 dikali lebarnya 12 ditambah panjangnya 21 dikali tingginya 6 ditambah lebarnya 12 dikali tingginya 6 diperoleh hasilnya adalah 900. Jadi luas permukaan balok adalah 900 cm kuadrat. Itu yang saya sampaikan. Ya, udah Devi. Dari jawaban Devi, apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Baik. Beri tepuk tangan untuk Devi. Penyelesaian mereka tadi sudah benar. Apabila kalian masih bingung dengan materi ini, kalian bisa bertanya pada teman-teman kalian atau mungkin bisa mencari referensi lain, entah dari internet ataupun dari buku lain. Pembahasan kita mengenai materi bangun ruang sisi datar, kubus dan balok hari ini, apakah ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Lisna. Kesimpulannya yaitu kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi berbentuk persegi panjang dan persegi. Rumus luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat dan rumus volume kubus adalah S dikali S sama dengan S kubik. Rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali dalam kurung
PL ditambah PT ditambah LT, dan rumus volume balok adalah P dikali L dikali T. Demikian kesimpulannya, Bu. Terima kasih Lisna, itu sudah bagus. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan lagi? Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, silakan Yolanda. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Terima kasih, Bu. Bagus sekali Yolan. Dan selanjutnya di sini kita akan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui sampai mana kemampuan individu kalian, di sini Bu akan memberikan tugas evaluasi dikerjakan selama 20 menit. Apabila sudah selesai nanti kalian kumpulkan. Baik, sudah lewat dari 20 menit. Silakan kalian mengumpulkan tugas evaluasi. Baik, Bu. Bu. Sini. Baik, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar, limas, dan prisma. Nanti Ibu akan memberikan tugas seperti minggu kemarin di pra-pertemuan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk teman-teman. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bagaimana cara kita masing-masing doa mulai. Doa selesai. Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Dan kalian harus menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca sedang tidak stabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.